تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya, hidayahnya, kita masih dapat menjalani kehidupan ini dengan memanfaatkan seluruh potensi yang Allah beri untuk kita gunakan dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah kita kembali bertemu malam ini dalam halaqah maghrib kita. Dan sebelum saya melanjutkan beberapa penekanan terhadap apa yang sudah kita bahas, bertitik tolak dari kondisi di Afghanistan, maka sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa informasi yang menurut saya sangat inspiratif. Sangat inspiratif. Ini juga saya akses di media Detik. Pertama adalah bahwa di negeri China sedang meningkat kasus COVID, yaitu menimpa anak-anak di bawah umur 12 tahun. Ini dari varian Delta. Nah, dari 125 kasus di wilayah Putian, itu 57-nya anak-anak yang terinfeksi di bawah umur 12 tahun. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah bahwa China, negara di mana kekuasaan pemerintahnya ini sangat kuat, daya tekan ke rakyatnya cukup kuat. Maka apa yang kemudian tadi menjadi berita sehingga populer bukan saja karena yang terinfeksi adalah anak-anak tadi di bawah 12 tahun, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah China dalam memutuskan mata rantai atau kemudian menutup penyebaran lebih luas. Apa yang dilakukan di China ketika ditemukan ada orang yang terinfeksi dengan corona, maka mereka kemudian akan melakukan apa yang disebut dengan istilah tracing, ya. Artinya mencari orang-orang yang ada interaksi dengan orang ini. Maka dilakukanlah apa yang disebut dengan swab massal. Jadi ketika ada yang kena, maka akan dilakukan swab secara meluas. Maka setelah ditemukan orang-orang yang terinfeksi, langsung diisolasi, tidak boleh lagi berinteraksi dengan orang lain. Nah, sehingga jumlah yang sudah terinfeksi ini tidak menyebar lagi kepada yang lain. Nah, yang membuat hati
Ya, ini yang menyampaikan ini adalah seorang perawat di rumah sakit isolasi COVID tadi di China, bahwa ya, dia melihat ketika ambulan sampai ke rumah sakit isolasi itu, maka dalam ambulan turunlah anak-anak tadi, umurnya 4 tahun 6 tahun, dengan baju hazmat. Ya, kalau kita yang pakai baju itu adalah dokter, atau kita sebut dengan nakes, tenaga medis. Sedangkan pasien tidak pakai baju hazmat. Tapi di China, anak-anak ini tadi turun dari ambulan sudah pakai baju hazmat. Kemudian mereka diisolasi tanpa didampingi orang tuanya. Ini yang membuat perawat ini kemudian menangis, mengucurkan air mata, membayangkan bagaimana anak umur 4 tahun diisolasi, tidak boleh didampingi orang tuanya. Maka viral di media sosial, ada anak yang sampai di rumah sakit dengan baju hazmat, umur 4 tahun, ransel di belakangnya dengan baju hazmat, anak umur 4 tahun. Nah, saya bilang ini kalau di kita, kalau tarik parang li orang tua baik macam-macam, anak lo anak pun Kaabah aku apa baik. Tapi begitulah artinya ya, upaya ya Cina dengan menyadari jumlah penduduknya begitu banyak dan tidak dilakukan usaha untuk kemudian langsung memblokir, maka mungkin akan sangat cepat meluas penyebarannya. Nah, sehingga mereka tadi ya, setiap ada orang yang didapati, langsung dia diisolasi untuk tidak lagi berinteraksi dengan orang lain. Sampai tadi anak sekecil itu tidak didampingi orang tuanya, karena orang tuanya tidak terinfeksi dari hasil swab tadi. Kecuali kalau orang tuanya juga terinfeksi, baru kemudian itu yang digabung. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah India meraih ya rekor dalam hal apa? Vaksinasi. Satu hari India itu berhasil melakukan vaksinasi 22 juta orang. Satu hari 22 juta orang. Ini rekor di dunia, menjadi rekor. Nah, artinya inspirasinya apa bagi kita? Mereka satu hari bisa 22 juta. Di kita cukup sulit meyakini masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Sementara di tempat-tempat lain orang berbondong-bondong untuk kemudian melakukan vaksinasi. Ini jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang juga menjadi inspirasi, dan ini kalau kemudian orang mau bertafakur ya, sekarang ini dan kemungkinan tentu ke depan lebih terbuka lagi, akan ada tur luar angkasa, akan ada tur ke luar angkasa. Di Amerika ya, sekarang ini sedang dilakukan tur luar angkasa dengan membawa 3 orang bukan astronot, orang biasa, untuk ikut terbang ke luar angkasa dengan pesawat luar angkasa SpaceX. Hanya satu yang astronot, yang lain orang biasa. 3 hari akan berada di luar angkasa, kemudian akan kembali lagi ke bumi.
Yang menarik bahwa apa? Dari pesawat luar angkasa ini dibuat tempat untuk dari situ bisa melihat ya kepada planet bumi, sehingga bisa diambil gambar dari luar angkasa itu, kemudian melihat planet bumi yang bentuknya dia adalah bulat. Kalau di media itu digambarkan juga. Nah, ini jamaah rahimakumullah, kalau orang melihat dengan mata langsung ya bahwa bumi ini bentuknya bulat, kalau kita sekarang ini mempelajarinya ya, tapi kan tidak melihat. Yang kita lihat datar aja. Dari saya lahir Banda Aceh itu ke Indapuri Mondasi datar aja. Lautnya tetap saja di arah sana Ulele, daerah Longa. Tapi kemudian ketika dilihat dari luar daripada planet bumi ini bulat. Dan sebahagian besarnya adalah air. Pertanyaannya adalah bagaimana air ini enggak tumpah? Siapa yang kemudian mengontrol ini untuk kemudian tidak tumpah? Ini kan dahsyat kekuasaan untuk mengatur ini. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bumi ini bulat dengan sebahagian besar wilayahnya adalah air-airnya enggak tumpah. Maka ini tentu tadi menginspirasi siapapun yang melihat akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja orang yang ikut ini adalah orang-orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala ya, maka barangkali juga tidak menjadi inspirasi ya. Tapi ke depan saya sebut ini akan terbuka peluang nanti namanya tur luar angkasa. Tapi mungkin di awal-awal bayarannya ya tentu sangat mahal. Kembali kita jamaah rahimakumullah kepada pembahasan kita. Saya ingin kaitkan sedikit juga karena sedang membahas ini. Saya membaca karena sudah terkait dengan bahasan kita, kitab yang ditulis oleh seorang guru besar, Syekh Dr. Muhammad Al-Jauhari, guru besar Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah dan Filsafat, Universitas Al-Azhar Mesir. Dengan judul kitab beliau adalah Aqidatuna. Akidah kita, Aqidatuna. Maka di situ beliau dalam penjelasannya tentang masalah latar belakang munculnya ilmu tauhid, nasy'atu ilmi tauhid, maka beliau awalilah pengantarnya dengan bagaimana dalam Islam ini lahirnya perpecahan, lahirnya kelompok-kelompok di dalam Islam ini, kemudian lahirnya perpecahan. Tentu ini kalau kita sebutkan walaupun secara singkat akan memakan waktu, dan saya pikir kita juga sudah mungkin mendengarnya ya, bahwa kalau benihnya itu sejak Rasulullah wafat, maka muncullah kemudian tarik menarik untuk siapa yang berhak menjadi pemimpin setelah Rasulullah. Kelompok Ansar menginginkan mereka dengan argumen-argumen bahwa merekalah yang selama ini berjasa kepada kaum muslimin, berjasa kepada Islam, Madinah negeri mereka. Orang-orang Muhajirin adalah orang-orang yang pertama di dalam Islam, maka merekalah juga menganggap yang berhak untuk menggantikan Rasulullah. Kelompok satu lagi adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nasab. Ada Al-Abbas anaknya Abdul Muttalib, ada Ali bin Abi Talib,
Ini menganggap mereka lah karena mereka keturunan daripada Rasulullah. Tetapi beberapa indikasi yang diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar ini mematahkan kemudian keinginan-keinginan tadi. Di antaranya yang utama adalah Nabi meminta Abu Bakar untuk menjadi imam salat ketika Nabi tidak sanggup lagi menjadi imam. Ini di antara yang utama, bahwa ada petunjuk dari Nabi kalau beliau uzur, apalagi tidak ada, berarti yang mengganti adalah Abu Bakar. Jamaah rahimakumullah, setelah Abu Bakar memimpin 2 tahun 6 bulan lebih kurang, Abu Bakar menulis wasiat bahwa kalau beliau tidak ada meninggal, maka yang menjadi khalifah setelahnya adalah Umar bin Khattab. Maka tidak ada kemudian tarik menarik yang terjadi. Ya mohon maaf kalau dalam konteks sekarang ini sudah banyak ini partai-partai melakukan cara telah melihat ya demokrasi itu di kita belum saatnya, ya. Maka banyak sekarang partai-partai ini untuk DPW, DPD atau istilah lain DPC, ya, itu tidak lagi dibuat pemilihan, tetapi langsung diveto oleh pusat, sehingga tidak terjadi tarik menarik di daerah ini antar kandidat dengan pendukungnya yang kemudian menghadirkan perpecahan. Maka dengan diveto bahwa ini yang dimaui oleh DPP dan semuanya dikumpulkan, maka tidak kemudian terjadi tarik menarik. Tetapi setelah Umar memimpin 10 tahun lebih kurang, Umar tidak memberi tadi wasiat kepada siapa yang menggantikan. Diminta untuk para sahabat bermusyawarah. Maka ketika itu jatuhlah ininya kepada hasil musyawarah Utsman bin Affan. Nah, mulailah di zaman Utsman bin Affan, karena wilayah Islam sudah tersebar di zaman Umar bin Khattab kemana-mana, dibutuhkanlah di wilayah-wilayah itu seorang pemimpin, kalau istilah bahasa sekarang gubernur. Istilah dulu namanya adalah wali atau amir, di mana khalifahnya adalah Utsman. Maka itu di Madinah, di Makkah perlu kepada amir, pemimpin. Di Damaskus perlu pemimpin, di Yaman perlu pemimpin, di Mesir perlu pemimpin, di Basrah perlu pemimpin, di Kufah perlu pemimpin, ya, di Bahrain perlu pemimpin. Maka diangkatlah untuk ini, ya, orang-orang yang Utsman mengenalnya dengan baik, sehingga itu adalah dari kerabatnya. Menjadilah ini celah kemudian bagi orang-orang yang ingin menghancurkan persatuan Islam, dimotori oleh orang Yahudi munafik pura-pura masuk Islam, Abdullah bin Sabah, untuk menggerakkan orang untuk apa? Memprotes kebijakan Utsman bin Affan. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, mampu digerakkan ya masyarakat ini dari Mesir, dari Syam, dari Kufah, untuk kemudian datang ke Madinah mengepung rumah Utsman bin Affan. Dan kalau kita membaca bagaimana kemudian artinya mereka membunuh Utsman bin Affan, sangat-sangat menyedihkan. Utsman bin Affan ketika mau dibunuh itu memegang Al-Quran agar supaya tidak ditebas, tapi tangan yang memegang Quran inilah yang ditebas juga.
Kita membayangkan bagaimana seorang sahabat Nabi, menantunya Nabi, baru saja Nabi meninggal dunia, tapi demi kepentingan untuk jabatan itu dikorbankan. Ya siapa? Ya, muslimun juga, walaupun dihasut oleh orang Yahudi munafik di antaranya. Tetapi siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Muslimun. Kepentingannya apa? Memperebutkan jabatan. Maka setelah Utsman ini terbunuh, inilah menjadi awal fitnah pertama di kalangan umat Islam ini. Maka kemudian istri Utsman bin Affan mengirim utusan, berikut mengirim surat, berikut mengirim bajunya Utsman bin Affan yang berlumuran darah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, waktu itu gubernur di negeri Syam. Maka ketika Muawiyah dan siapapun saya pikir yang mendengar bagaimana kejinya pembunuhan Utsman bin Affan, ditusuk-tusuk, ditarik jenggotnya, dianiaya sedemikian rupa, tidak ada yang tidak luluh hatinya, berkucuran air matanya. Apalagi kalau itu memang adalah keluarganya Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah mengumpulkan rakyatnya di Masjid Damaskus dan menceritakan tentang bagaimana Utsman dibunuh, dan kemudian menampakkan bajunya Utsman di atas mimbar. Maka dengan itu terkobarlah semangatnya orang-orang Syam untuk menuntut balas terhadap Utsman bin Affan. Maka ketika itu jamaah rahimakumullah, itu setelah 12 tahun Utsman bin Affan memimpin, maka setelah itu para sahabat di Madinah membaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Muawiyah menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menghukum orang yang telah membunuh Utsman bin Affan dan siapapun yang terlibat dalam lingkaran pembunuhan Utsman bin Affan. Kemudian Ali memindahkan kekuasaannya dari Madinah kemudian ke Irak. Jamaah rahimakumullah, Muawiyah terus tadi menggerakkan orang-orang agar untuk apa? Membaiat dirinya menjadi khalifah dan akan memperjuangkan untuk menuntut balas terhadap orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Maka pecahlah kemudian ini kepada dua kelompok. Kelompok Ali bin Abi Thalib yang mendapat baiat tadi di Madinah, kemudian Muawiyah mendapat baiat dari rakyat di negeri Syam, sehingga terjadilah kemudian perpecahan ini. Nah jamaah rahimakumullah, terjadi fitnah yang besar yang kedua dalam Islam ini adalah ketika terjadi perang Jamal, antara kelompoknya Ali melawan kelompoknya Aisyah radhiyallahu anha, yang itu istri Nabi. Kita lihat bagaimana kalau rebut-rebut jabatan ini, rebut-rebut kekuasaan. Ali adalah sepupunya Nabi, Aisyah istri Nabi, tapi ini sempat perang besar. Talhah, Zubair kemudian mengundurkan diri, sampai karena mengundurkan diri dia juga dibunuh. Dianggap mengundurkan diri, tarik diri dari pertempuran. Oleh siapa? Lagi-lagi sesama muslim. Maka jamaah rahimakumullah, setelah tadi perang Jamal, kemudian Ali memenangkan itu dan Talhah kemudian meninggal dalam perang Jamal. Maka kemudian terjadilah perang yang sangat dahsyat antar kelompok dalam Islam ini, antara kelompok Ali dengan Muawiyah, disebut dengan perang Siffin. Nah setelah perang itu kemudian dihasilkanlah kemudian kesepakatan agar persoalan siapa yang cocok jadi
khalifah ya dikembalikan kepada proses damai, disebut dengan tahkim. Dari kelompok Ali diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari, kelompoknya Muawiyah diwakili oleh Amru bin As. Nah, jamaah rahimakumullah, ya, ketika tahkim itu dilakukan, maka hadirlah kelompok yang awalnya ini pendukung Ali, tapi karena Ali mau berdamai dengan jalan diplomasi, bukan lagi berperang, maka kelompok ini kemudian keluar dan menarik diri dari mendukung Ali. Disebutlah dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini satu kelompok. Nah, ada orang-orang yang masih terus setia dengan Ali dan tetap mendukung Ali. Inilah namanya kemudian kelompoknya Syiah. Terjadilah kelompok Khawarij, kelompoknya Syiah. Nah, jamaah rahimakumullah, kelompok Khawarij ini mengeluarkan, ya sudah saya sebutkan juga di sini, 3 ayat dalam Al-Quran sebagai dalil yang mereka gunakan untuk kemudian mengkafirkan Ali dan pengikutnya, mengkafirkan Muawiyah dan pengikutnya dengan alasan tidak berhukum berdasarkan Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun. Ali mendengar ini dalil mereka gunakan, kata Ali apa? Masyhur ini. Kalimatu haqqin urida biha batil. Ini kalimatnya benar, ayatnya jelas benar, tapi yang dimaui mereka adalah kebatilan. Artinya ayat ini digunakan untuk apa? Untuk apa istilahnya ini bahasanya ya? Jalan bagi mereka untuk memerangi orang lain, tujuannya merebut kekuasaan. Kalau memerangi orang gak ada alasan, ini kan menjadi lucu ya. Tetapi dengan punya alasan bahwa mereka tidak berhukum berdasarkan Quran, berarti ini kafir. Kafir bisa diperangi, halal darahnya. Maka disusunlah oleh Khawarij ini ya langkah-langkah untuk membunuh Ali dan membunuh Muawiyah. Qadarullah, ketentuan Allah, Ali yang terbunuh karena keluar waktu itu untuk salat subuh, Muawiyah tidak keluar untuk salat subuh, maka yang selamat Muawiyah. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah Ali meninggal dari dibunuh oleh orang Khawarij, maka kemudian anaknya Al-Hasan ibnu Ali dibaiat oleh orang-orang Irak untuk menggantikan ayahnya. Maka sebetulnya ini pertempuran terus akan berlanjut antara Al-Hasan ibnu Ali dengan pengikutnya yang kemudian tetap menamakan dirinya dengan Syiah tadi, pendukung Ali, melawan Muawiyah. Tetapi Al-Hasan ibnu Ali sebetulnya sudah memberi contoh juga kepada kaum muslimin setelah generasi itu. Apa? Rela untuk mengundurkan diri, memperjuangkan kepemimpinan dalam Islam demi untuk bersatunya umat Islam. Dia serahkan kepada Muawiyah, enggak lanjut lagi dia perang. Dan inilah yang pernah disebutkan Nabi. Dan ini para ulama mengatakan inilah kebenaran daripada apa yang Nabi sebut ketika yang membawa di atas mimbar cucunya itu Al-Hasan ibn Ali. Nabi mengatakan, inna bani hada sayyid, ini anak saya ini, maksudnya cucunya ini adalah sayyid, tuan. Kemudian Nabi mengatakan, Allah akan mendamaikan 2 kelompok besar yang bertikai dalam umat Islam dengan anak saya ini. Artinya tadi 2 kelompok pendukung Ali dengan kelompok Muawiyah ini kemudian menjadi berdamai karena Al-Hasan ibnu Ali ini tanazul, istilah bahasa Arab, menarik diri, tidak mau lagi konflik. Akhirnya jadilah Muawiyah pemimpin satu-satunya umat Islam dengan tanazulnya Al-Hasan ibn Ali setelah 6 bulan.
Nah, jamaah rahimakumullah, artinya apa yang ingin kita ambil kesimpulan, dan ini menjadi penekanan, dan mohon maaf kemudian kalau saya artinya menyimpulkan bahwa tadi asal muasal terjadinya perpecahan dalam umat ini itu adalah rebut-rebut jabatan yang kemudian merembet ke wilayah apa? Akidah. Dalam hal tadi mengkafirkan orang yang berdosa besar. Maka muncullah tadi Khawarij, muncullah Syiah. Maka kemudian muncul lagi kelompok dalam akidah, masalah Jabariyah, masalah Qadariyah. Kemudian muncul lagi kelompok dalam akidah juga Mu'tazilah. Maka muncul lagi macam-macam kelompok sampai kemudian kepada kelompok mazhab fikih, kelompok-kelompok ini itu. Maka kita jamaah rahimakumullah dapat melihat, mohon maaf saya bilang kalau kita menyimpulkan bahwa ya, sesungguhnya konflik-konflik yang terjadi dalam umat Islam ini ya, itu ya, terlepas nanti klaimnya apapun ya, itu kalau kita lihat dari awal adalah direbut kekuasaan. Maka sekarang pun kalau kita lihat, bolehlah ini karena ini Syiah, ini Sunni, ini, tapi sesungguhnya yang direbutkan apa? Kekuasaan. Nah, kadang-kadang ini mohon maaf, saya mohon maaf ya, cuma kadang-kadang untuk mudah untuk menggerakkan pengikutnya ya, kalau misalnya mohon maaf saya sebagai pemimpin satu kelompok mengatakan ayo kita serang mereka supaya nanti ketika kita berkuasa kita bagi-bagi tumpuk, itu orang gak akan mau ikut. Dunia yang dikejar, gak mau saya. Tapi kalau pakai dalihnya kita yang benar, orang lain enggak benar, kita serang mereka, nah, ini orang kemudian akan mudah digerakkan. Seperti tadi Khawarij menggerakkan orang. Apa yang dia gerakkan? Wah, Ali itu enggak berhukum menurut Quran, berarti kafir. Orang kafir apa? Halal darahnya, maka bisa diperangi. Maka itulah kata Ali tadi, kalimatnya benar, maksudnya itu batil. Apa? Menggunakan dalih agama untuk merebut kekuasaan. Maka saya menyimpulkan sekarang seperti yang sudah saya sebut di sini bahwa apa? Kecenderungan kelompok-kelompok dalam Islam ini sekarang ini apa? Ya, ini usulnya dari dulu adalah apa? Merebut kekuasaan ya, dengan menggerak pengikutnya tadi menggunakan dalih-dalih agama seolah kita yang betul, orang lain enggak ada yang betul. Nah, kemudian setelah itu apa? Memaksakan paham dia kepada orang lain. Maka kalau ini yang terus berjalan, ya enggak ada selesainya masalah umat ini, dan tidak akan Islam ini menjadi kuat. Sebetulnya untuk penyelesaian masalah ini itu sudah ada jalan keluar yang ditawarkan oleh tokoh Islam dengan satu kaidah yang beliau keluarkan. Tapi sepertinya kaidah ini kemudian tidak mudah bisa diimplementasikan dan diterima, walaupun ini kaidah harus diakui tentang kebenarannya. Syekh Muhammad Rashid Ridha, seorang tokoh ulama besar Mesir, muridnya Syekh Muhammad Abduh, mengeluarkan satu kaidah dengan melihat realitas umat Islam ini, macam mazhab, macam ormas, macam kelompok. Apa kata beliau dengan kaidahnya? Nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa ya'zaru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita mari saling mendukung dalam hal-hal kita yang sudah kita sepakati. Dalam hal kita berbeda pendapat bagaimana? Mari saling menghormati, menghargai.
Ini kaidah. Kalau kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, ini waktu kita juga kembali terbatas, ya. Apa latar belakang muncul ini gagasan dari Syekh Muhammad Rashid Ridha? Bagaimana indahnya ini kaidah. Dalam hal kita sepakat, ya, tadi Syiah kan sepakat Tuhannya Allah. Al-Quran adalah dalilnya. Muslimin muslimat saudaranya, Ka'bah adalah kiblatnya. Nah, ada beda ini, ya. Kalau dalam hal yang masalah tidak bisa ditolerir, didialogkan, nggak mau ikut, ya, itu adalah tanggung jawab mereka. Tidak kemudian dengan hal-hal yang sepele kemudian menghalalkan darah orang lain, sehingga kita sesama Allah Tuhan yang sama akhirnya perang, berkawan dengan siapa? Yang Tuhannya adalah dewa-dewa, yang Tuhannya nggak ada Tuhan. Bahkan di kita, mohon maaf, perkara yang disepakati oleh ulama, perkaranya adalah furu'iyah ijtihadiyah, masalah bukan di akidah, di fikih. Ini juga menjadi masalah yang kemudian membuat umat ini tadi pecah, luar biasa. Maka tawaran Syekh Rashid Ridha ini sebetulnya inilah jalan keluar untuk menyatukan lagi umat Islam ini. Mari dalam hal kita yang sudah sepakat, kita saling bantu-membantu. Dalam hal kita yang berbeda, mari kita saling menghormati. Ini waktu kita jamaah rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan umat Islam ini kejayaannya dengan ukhuwah Islamiyah yang menjadi cirinya. Umat Islam ini jauhkan kita dari berbagai bentuk perselisihan dan perpecahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.